to the BM, BM to the AM. If I quit your BM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Bagi yang belum tahu di mana lokasi Balai Desa STPS, silakan dibuka Google Map, searching Balai Desa STPS. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ini adalah dokumentasi dari Balai Desa STPS. Sekarang lagi di Balai Riset STPS. Kami sekarang akan mengeksplor sistem kolam pada balai tersebut. Yang paling utama akan kami eksplor mengenai sistem kolam intensif. Nah, sebelum itu kami akan kenalan dulu. Pertama saya Sar Aloha. Saya Indonesia. Saya Vinitas Kunja. Saya Darmana Lawa. Nah, kami akan langsung terjun ke lapangan. Let's go. Oke guys, sekarang kami lagi ada di Balai Desa STPS terletak di Kecamatan Tuka, Kabupaten Takengon Tengah. Ada banyak jenis ikan air tawar. Bagi yang mau menambah ilmu atau butuh bibit ikan air tawar, silakan berkunjung atau bisa menghubungi nomor berikut. Pada kesempatan kali ini, kami akan meninjau lebih dalam sistem budidaya ikan air tawar. Ada 3 sistem budidaya ikan air tawar. Yang pertama yaitu sistem ekstensif atau sistem kolam tanah. Yang kedua, sistem semi-intensif, yaitu sistem di mana dasar kolam adalah tanah dan dindingnya adalah tembok. Yang ketiga, sistem intensif. Nah, kali ini kami akan meninjau seperti apa sistem budidaya intensif itu. Penasaran kan? Tonton videonya sampai habis. Let's go! Kolam merupakan suatu perairan buatan yang luasnya terbatas dan sengaja dibuat demi kepentingan pribadi ataupun bisnis. Dan ada juga kolam dikelola dalam hal budidaya air tawar dengan berbagai jenis hewan air budidaya dan target produksinya. Kali ini kami akan melakukan wawancara terhadap salah satu anggota Balai Riset. Ada 3 macam jenis kolam. Yang pertama intensif, semi-intensif, dan ekstensif. Dan yang paling menarik saya di sini Bang, mengenai kolam intensif. Memang tentang berapa ukuran kolam ini, jenis kolam, dan jenis ikan. Itu aja pertanyaan kami. Baik, terima kasih sebelumnya atas kedatangan teman-teman mahasiswa angkatan 19 dari Satuan Studi Budidaya Perairan. Pada kesempatan ini kita harus apresiasi dengan teman-teman untuk belajar tentang budidaya maupun tentang jenis-jenis kolam yang ada di Balai Riset tentang apa. Nah, jadi sesuai dengan pertanyaan tadi, bahwa ada 3 pertanyaan yang saya tangkap, yaitu tentang kolam intensif atau kolam beton. Jadi secara ukuran di sini ada ukurannya adalah 2 meter kali 3, itu ada sebanyak 8 kolam, dan ada kolam satu lagi yang warna biru di sana bisa kita lihat, itu ukurannya 3 kali 4 sebanyak 3 kolam. Jadi kalau secara jumlah, maka di sini ada sekitar 11 kolam. Nah, untuk jenis ikan sendiri ada beberapa macam ikan yang dipelihara dalam kolam itu sendiri. Itu ada ikan lele atau benih ikan lele dengan ukuran yang berbeda, ada ukuran 3 kali 5 dan ada yang 5 kali 7. Selanjutnya di kolam sana ada indukan dari ikan mas komet dan mas koki. Baru kolam yang paling ke sana ada ikan mas dengan ukuran konsumsi. Selanjutnya di kolam biru yang 3 di sana dengan ukuran yang dengan ukuran 3 kali 4 tadi itu ada ikan mas, ada benih ikan mas, dengan ukuran 3 kali 5 atau 5 kali 7, ada macam ini.
Dan di tengah-tengah sana ada indukan. Jadi coba kita campur, ada indukan ikan mas koi. Bisa kita lihat sendiri. Ada indukan ikan mas koi dan ikan mas biasa, atau mas Majalaya dan Medan. Dan di sini sendiri ada ikan lele, dan ikan lele dengan ukuran kali itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman pada kesempatan ini. Jadi kalau ada pertanyaan selanjutnya silakan sampaikan, karena ini penting untuk kita pelajari bersama dan penting untuk kita bahas bersama tentang bagaimana mendalami perikanan dan begitu kira-kira. Siapa namanya dulu? Nama saya Tidak dulu. Terima kasih sudah jawabannya, Bang. Semoga jawaban yang Abang sampaikan kepada kami semoga ada dibermanfaat bagi kami. Terima kasih, Bang. Hidup STPS. Kolam intensif adalah kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tembok beton, mulai dari pembatas kolam hingga dasar kolam. Hal ini bertujuan untuk menghindari kebocoran air kolam. Selain itu, kolam juga dilengkapi alat pendukung, yaitu aerator dan filter air yang sangat berguna dalam kelangsungan hidup ikan. Semua pada tahu kan aerator? Jadi, aerator itu adalah alat penghasil oksigen terlarut untuk memenuhi kebutuhan oksigen pada ikan. Sedangkan filter air berfungsi untuk menghasilkan air bersih dari kontaminan serta menghemat air. Banyak sekali keunggulan dari sistem intensif ini. Di antaranya, pertama, sistem sirkulasi pengairan kolam bisa dibuat semaksimal mungkin. Manfaat utama sirkulasi air adalah pencegahan penyakit. Sirkulasi air diperlukan untuk peningkatan pertumbuhan ikan, mencegah kondisi stres dan memberikan kondisi yang stabil. Kedua, daya tahannya lebih lama, tidak mudah rusak dan tidak gampang terkikis atau mengalami kebocoran. Yang ketiga, perawatan lebih mudah dan biaya yang diperlukan lebih murah. Keempat, proses pengeringan lebih cepat antara 1-2 hari. Kelima, potensi hama dan penyakit yang bersarang di dalam kolam bisa dicegah. 6. Penggunaan lahan yang sedikit. Ketujuh, dapat memenuhi permintaan pasar. 8. Hasil panen yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, serta keuntungan yang tinggi juga. Di balik itu juga tidak tertutup kemungkinan sistem intensif memiliki kekurangan. Pertama, kondisi kolam yang tidak alami memaksa kontrol pH dan suhu air harus dilakukan secara rutin. Kondisi pH dan suhu air yang tidak sesuai dengan ikan dapat memperlambat pertumbuhan ikan. Jadi kita harus mengoptimalkan dengan cara pertama, menggunakan aerator sebagai penambah oksigen terlarut. Kedua, menjaga kebersihan kolam dengan cara membersihkan kolam secara teratur dan juga bisa menggunakan filter air. Faktor yang kedua, pertumbuhan pakan alami ikan seperti plankton dan hewan rennik tidak bisa maksimal. Ketiga, biaya pembangunan yang lebih mahal. Keempat, dibutuhkan adaptasi yang tinggi oleh ikan agar dapat bertahan hidup di lingkungan kolam. Yang kelima, pertumbuhan ikan yang dibudidayakan di dalamnya lebih lambat karena potensi tingkat stresnya lebih tinggi. Untuk mengatasinya, tetap menjaga pH dan suhu air agar ikan tidak mudah stres. Semakin tinggi suhu air, semakin sedikit oksigen terlarut dalam air tersebut, sehingga mengakibatkan ikan mudah stres. Oke guys, sekian hasil pengamatan kami mengenai sistem kolam intensif di Balai Riset STPS. See you next time. Thanks for watching. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season,